Inilah kisah jemaah haji kena azab mengerikan di Mekah. Ternyata ini penyebabnya. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan umat muslim jika mampu. Sebab haji tak hanya ibadah yang mengandalkan keimanan batiniah, namun juga fisik yang kuat. Namun di balik itu semua, meskipun haji adalah ibadah wajib bagi orang yang sudah mampu, ternyata ada juga kisah-kisah nyata bagi jamaah haji yang kurang menyenangkan ketika sampai di Makkah, seperti halnya kisah jemaah haji kena azab mengerikan di Mekah berikut ini. Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang terkena azab saat sedang naik haji ke Mekah. Perempuan tersebut pernah melakukan perbuatan dosa semasa di negaranya. Akibatnya, Allah memberikan azab ketika perempuan itu sedang menunaikan ibadah haji bersama anaknya. Konon, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia bisa ditampakkan di dunia, yakni ketika melakukan ibadah haji. Seperti yang pernah terjadi pada perempuan ini, bahkan terjadi sampai 5 kali haji. Kisah ini diceritakan oleh berbagai para pendakwah ketika sedang berceramah. Kisah ini terjadi pada jemaah haji yang sudah 5 kali melakukan ibadah haji ke Mekah, namun tidak pernah melihat Ka'bah. Kisah ini bermula saat seorang ibu berangkat haji ke Tanah Suci Mekah bersama anaknya yang masih muda. Setelah tiba di Mekah, sang anak menangis karena melihat Ka'bah pertama kalinya. Sedangkan sang ibu terheran-heran karena tidak melihat bangunan apapun, terutama Ka'bah. Dia bingung dan berdebat dengan anaknya karena tidak bisa melihat Ka'bah. Kenapa hal ini terjadi? Akhirnya, setelah perdebatan selesai dan sang anak menyelesaikan haji, mereka pulang. Sang anak berjanji untuk berangkat lagi ke Tanah Suci Mekah tahun berikutnya. Kemudian, setelah tahun kedua, anak dan ibu itu berangkat kembali ke Tanah Suci Mekah. Namun sang ibu tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Sang anak tak menyerah hingga mengajak ibunya berangkat ke Tanah Suci Mekah sebanyak 5 kali. Namun, tetap saja sang ibu tidak bisa melihat Ka'bah seperti saat pertama kali haji. Kemudian, sang anak menceritakan pengalaman ibunya yang tidak bisa melihat Ka'bah pada seorang ulama. Sang ibu bercerita ternyata pada masa lalu, sang ibu tersebut pernah melakukan kezoliman yang cukup berat. Yakni pernah bekerja sebagai perawat, namun kesal dengan pekerjaannya dan sering melakukan penyiksaan kepada mayat yang ada di tempatnya bekerja. Ternyata hal ini yang membuat sang ibu dibutakan matanya saat sedang berhaji. Sayangnya belum sempat bertobat sang ibu meninggal dan kabarnya kuburannya menyempit dari waktu ke waktu. Begitulah kisah azab yang terjadi di Mekah dan dialami oleh seorang perempuan, semoga bisa mengambil hikmahnya. Kisah selanjutnya kisah nyata seorang wanita kena azab saat menginjakan kaki di Madinah. Selama hampir 9 tahun menetap di Mekah sambil menguruskan jemaah haji dan umrah. Saya telah melalui berbagai pengalaman menarik dan yang pahit. Bagaimanapun, dalam banyaknya peristiwa yang saya alami, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya bisa lupakan. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berusia di pertengahan 30-an pada saat saya mengurus satu rombongan haji. Setibanya wanita tersebut dan rombongan haji di lapangan terbang Jeddah kami sambut dengan sebuah bas. Semuanya terlihat riang sebab ini adalah pertama kalinya mereka melaksanakan haji. Setelah itu saya membawa mereka menaiki bas dan dari situ, kami menuju ke Madinah. Alhamdulillah, segalanya berjalan lancar hingga kami sampai di Madinah. Tiba di Madinah, semua orang turun dari bas, turunlah mereka satu persatu sampai tiba pada giliran wanita tersebut. Tanpa sebab yang jelas tiba-tiba wanita itu jatuh tidak sadarkan diri, yang secara langsung setelah menginjak bumi Madinah. Sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus jemaah itu, saya pun bergegas menuju ke arah wanita tersebut. Jemaah ini sakit, kata saya pada jemaah-jemaah yang lain. Suasana yang tadinya tenang serta-merta bertukar menjadi cemas dan semua jemaah terlihat panik atas kejadian ini. Badan dia panas dan menggigil, jemaah ini tak sadarkan diri. Cepat tolong saya, kita bawa dia ke rumah sakit, kata saya. Tanpa membuang waktu, kami mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Sementara itu, jemaah yang lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Sementara itu, tugas mengurus jemaah perlu saya teruskan. Saya terpaksa meninggalkan wanita tersebut di rumah sakit. Namun dalam kesibukan menguruskan jemaah, saya menghubungi rumah sakit Madinah untuk mengetahui perkembangan wanita tersebut. Namun, saya diberi kabar bahwa dia masih tidak sadarkan diri. Selepas 2 hari, wanita itu masih juga tidak sadarkan diri. Saya makin cemas,
Maklumlah, itu adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan situasi seperti itu. Semua usaha untuk memulihkannya gagal, maka wanita itu dibawa ke Rumah Sakit Abdul Aziz, Jeddah untuk mendapatkan perawatan lanjut. Sebab rumah sakit di Jeddah lebih lengkap kemudahannya dibandingkan Rumah Sakit Madinah. Namun usaha untuk memulihkannya masih tidak berhasil. Jadwal haji harus diteruskan, kami berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Selesai haji, saya langsung pergi ke Jeddah. Malangnya, sampai Rumah Sakit Abdul Aziz, saya diberitahu oleh dokter bahwa wanita tersebut masih koma. Bagaimanapun, kata dokter, keadaannya stabil. Melihat keadaannya itu, saya ambil keputusan untuk menunggunya di rumah sakit. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah saya dan terus memeluk saya dengan erat sambil menangis terisak-isak. Ketika itu saya sangat bingung, saya bertanya kepada wanita tersebut, "Kenapa kamu menangis?" Wanita itu menjawab, "Ustazah, saya taubat Ustazah, saya menyesal, saya takkan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik, saya bertaubat, betul-betul bertaubat." "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertaubat?" tanya saya masih dalam keadaan bingung. Wanita itu terus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan saya itu. Tidak lama kemudian dia bersuara, menceritakan kepada saya mengapa dia berkelakuan demikian. Cerita yang bagi saya perlu diambil hikmahnya oleh kita semua. Katanya, "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan lelaki orang kulit putih. Tapi saya salah, saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Saya tak pernah mengerjakan ibadah, saya tidak sholat, tidak puasa. Semua amalan ibadah saya dan suami tidak pernah saya kerjakan, rumah saya penuh dengan botol minuman." Dengan suara tersekat-sekat, wanita itu menceritakan, "Ustazah, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya. Semasa koma, saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya buat selama ini." "Betulkah?" tanya saya terkejut. "Betul Ustazah, selama koma itu saya telah ditunjukkan oleh Allah tentang balasan yang Allah beri kepada saya. Balasan azab Ustazah, bukan balasan surga. Saya rasa seperti diazab di neraka. Saya ini seumur hidup tak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan, rambut saya ditarik dengan bara api. Sakitnya tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Menjerit-jerit saya minta ampun minta maaf kepada Allah, bukan itu saja. Buah, dada, saya pun diikat dan dijepit dengan penjepit yang dibuat daripada bara api. Kemudian ditarik ke sana-sini, putus, jatuh ke dalam api neraka. Buah, dada, saya hancur terbakar. Panasnya bukan main. Saya menjerit, menangis kesakitan. Saya masukkan tangan ke dalam api itu dan saya ambil buah dada itu kembali.